Film dibuka dengan menampilkan seorang samurai legendaris bernama Manji yang sedang melakukan pembasmian terhadap polisi korup yang bersarang di dalam pemerintahan shogun. Setelah membrutal di sana, Manji kemudian menjemput adiknya yang bernama Machi yang saat itu terlihat mengalami stres dan trauma yang sangat mendalam. Saking stresnya, sang adik mengira kalau tai kuda yang dia pegang adalah sebuah kue bolu. Setelah itu Manji lalu membawa adiknya ke sungai untuk mencuci tangan. Namun saat berada di sana, ia tak sengaja berjumpa dengan seorang nenek-nenek misterius bernama Yobikuni, di mana si nenek ini mengaku abadi dan telah berumur 800 tahun. Nenek itu kemudian menyindir tentang dosa Manji yang mana dia baru saja menghabisi atasannya dan 7 polisi korup. Di sini juga terungkap kalau salah satu dari polisi yang dihabisinya ternyata merupakan suami dari Machi. Dan itulah mengapa si Machi ini mengalami kegilaan karena suaminya dihabisi tepat di hadapannya. Sebelumnya sebenarnya Manji ingin melakukan seppuku ala samurai, namun ia mengurungkan keinginannya guna menjaga Machi untuk menebus dosanya. Karena terlalu asik bercerita, ia pun tak sadar kalau Machi sudah pergi. Dan begitu Manji melewati jembatan, ia menemukan Machi yang telah disandra oleh ratusan ronin yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Shido. Maksud kedatangan Shido and the gang di sana yakni untuk menghabisi Manji yang kini telah menjadi buronan setelah kasus pembantaiannya terhadap aparat. Di sini Shido meminta Manji agar menurunkan katananya jika ingin adiknya selamat. Namun saat Machi berlari ke arah Manji, Shido malah mengakhiri Machi dengan sekali tebasan. Tentu saja hal itu membuat Manji marah dan langsung menghunuskan 2 pedang katananya untuk membrutal. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak membuat dirinya kehilangan pergelangan tangannya. Sampai akhirnya tersisalah satu ronin yaitu Shido. Melihat kondisi Manji yang sudah tragis, tampak Shido dengan yakin akan dapat menumbangkan si Manji. Namun yang terjadi, meskipun berhasil mengalahkan semua musuhnya, sayangnya di sini Manji yang sudah menerima banyak luka tebasan dan tusukan, yang tentu dengan hal ini sudah bisa dipastikan kalau si Manji akan segera meninggoy dalam hitungan menit saja. Saat Manji tergeletak sambil menikmati rasa sakitnya, ia tiba-tiba kembali hampiri oleh nenek Yobikuni. Di sini Manji meminta kepada si nenek untuk mengakuinya, namun bukannya mengabulkan permintaan Manji. Si nenek malah menanamkan cacing darah suci ke dalam tubuh Manji, di mana cacing itulah yang akan membuat Manji memiliki kekuatan abadi layaknya rawa rontek. Scene berpindah ke 50 tahun kemudian sob, di mana kita diperlihatkan sebuah sekolah samurai atau dojo yang dikelola oleh seorang ahli pedang bernama Tuan Asano. Asano ini memiliki seorang putri yang bernama Rin yang sangat menggemari bela diri samurai. Malam harinya saat keluarga itu sedang makan kapurung bersama, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh dari luar rumah. Merasa curiga, Asano pun langsung pergi keluar rumah dan mendapati sekelompok samurai lain sudah berada di halaman rumahnya. Kelompok itu dipimpin oleh seorang samurai handal bernama Anotsu Kagehisa. Ia mengungkapkan kalau kelompoknya adalah bagian dari klan Itoryu, sebuah klan yang tidak peduli dengan sekolah disiplin atau jenis senjata. Tujuan Itoryu adalah untuk membubarkan semua sekolah dojo yang ada di wilayah itu agar hanya klannya lah yang tersisa dan berkuasa. Anotsu lalu mengatakan kalau semua murid Asano sudah ia tumbangkan dan ia meminta kepada Asano untuk bergabung di dalam klannya. Tetapi karena merasa tidak dihormati, Asano pun menolak mentah-mentah tawaran itu dan lebih memilih untuk menantang Anotsu untuk berduel. Setelah berhasil mengalahkan ayah Rin, Anotsu lalu menyuruh anak buahnya untuk menculik ibu Rin. Sedangkan Rin sendiri dibiarkan begitu saja karena ia masih bocil. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Rin yang berdoa untuk kematian ayahnya, dan tak lupa di sana ia juga berlatih sendirian guna melatih keterampilan pedangnya. Namun di saat itu juga Rin didekati oleh nenek Yobikuni yang menanyakan tentang rencana Rin setelah kematian ayahnya dan kepergian ibunya. Tentu saja dengan kepolosannya Rin berkata bahwa ia akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mendengar hal tersebut, si nenek pun menyarankan kepada Rin untuk menyewa pengawal samurai yang tidak bisa mati, yang mana siapa lagi kalau bukan si Manji. Rin kemudian pergi ke pedesaan Edo untuk menemukan pria yang dimaksud oleh nenek Yobikuni. Setelah bertanya kepada penduduk setempat, sampailah Rin di sebuah gubuk yang jauh berada di dalam hutan. Di sana Rin bertemu Manji yang sedang memotong kayu bakar.
begitu Manji menengok, ia langsung terkejut karena Rin ini ternyata sangat mirip dengan adiknya, yaitu almarhum Kimochi. Maksud saya Machi. Ya, di sini Rin lalu memohon kepada Manji untuk membalaskan dendam ayahnya, dan tak lupa ia juga memberitahu Manji kalau dirinya mendapatkan info tentang keabadian Manji dari nenek Yobikuni. Tetapi karena mengetahui permasalahan Rin bukan urusannya, Manji pun menolak untuk membantu Rin. Namun di sini ia tetap berbaik hati akan mengantarkan Rin pulang ke desanya karena pada zaman itu terlalu banyak penjahat di sana. Malam harinya saat Rin berjalan melintasi jembatan, ia tak sengaja bertemu dengan Kuroi Sabato, salah satu anggota klan Itoryu yang mendekap Rin saat ibunya diculik. Sabato kemudian dengan sengaja menunjukkan kelapa ibu Rin yang terpasang di lengannya, yang dengan hal itu tentu saja membuat Rin langsung emosi hingga mencoba menyerang Sabato menggunakan shuriken. Akan tetapi Sabato dengan mudah menangkisnya. Beruntung di waktu yang sama datanglah Manji yang kemudian langsung bertarung melawan Sabato. Atas kejadian itu, dari sini Rin percaya kalau Manji ini memanglah samurai yang abadi, di mana luka tusukan di dadanya kembali merapat dengan waktu yang begitu singkat. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Anotsu yang sedang dikunjungi oleh salah satu dewan pemerintahan Shogun bernama Lord Habaki. Habaki memberitahu Anotsu bahwa pemerintahan Shogun sedang membuat sekolah samurai, dan alasan Habaki datang yaitu karena ia ingin Anotsu dan anak buahnya menjadi pelatih di sekolah tersebut. Mendengar permintaan itu, Anotsu berkata bersedia menerimanya, namun dengan satu syarat, yaitu sekolah yang pemerintah bangun harus menggunakan nama klan Itoryu dan menjadikan Anotsu sebagai kepala sekolahnya. Setelah Lord Habaki pergi, Anotsu dihampiri oleh anak buahnya yang bernama Magatsu. Ia melapor kalau Sabato ditemukan koit di wilayah rumah Asano. Anotsu pun mencurigai kalau mungkin saja itu adalah perbuatan Rin. Namun salah satu anak buahnya membantah karena Rin tidak mungkin bisa menghabisi Sabato yang merupakan salah satu samurai terbaik di klan Itoryu. Di hari berikutnya, Rin disuruh oleh Manji untuk pergi mengasah semua pedangnya di rumah bapak pengasah. Dan tak sengaja di sana, Rin menemukan pedang milik ayahnya yang sebelumnya diambil oleh salah satu anggota klan Itoryu. Orang yang mengambil pedang itu ternyata adalah si Magatsu. Dengan segera Rin balik ke pondok Manji dan memberitahunya kalau salah satu anggota Anotsu bernama Magatsu ada di sekitar desa. Dan malam harinya Manji pun menemui Magatsu untuk membalaskan dendam Rin. Melihat Magatsu yang tak berdaya, Manji pun dengan sengaja meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Namun tanpa diduga, ternyata si Magatsu berhasil selamat dari mautnya, hingga ia pun memberitahu Anotsu kalau Rin memiliki seorang pengawal samurai bernama Manji. Magatsu juga menyebutkan kalau si Manji ini bukanlah manusia biasa karena ia bisa hidup meski telah menerima serangan-serangan fatal. Di sisi lain, Manji mengajak Rin makan di warung Wak Nimbang. Namun saat Manji sedang duduk, ia didatangi oleh seseorang yang mengaku biksu yang tahu semua tentang Manji dan Rin. Biksu itu lalu membuka penutup kepalanya dan mengaku sebagai anggota klan Itoryu bernama Shizuma Euku. Entah apa alasannya sob, di sini Shizuma ingin mengajak Manji bersatu untuk menghabisi Anotsu. Namun Manji menolak karena ia tidak mudah percaya dengan orang asing. Saat Manji menyuruh Shizuma pergi, Shizuma secara tiba-tiba menyerang Manji dan terjadilah pertarungan. Manji akhirnya berhasil menghabisi Shizuma, akan tetapi tak lama kemudian Shizuma secara tak terduga bangkit kembali. Shizuma lalu mengungkapkan kalau dirinya sama seperti Manji, yaitu telah diberi cacing darah suci oleh nenek Yobikuni. Ia mengaku telah hidup selama 200 tahun dan sudah menyaksikan orang terdekatnya meninggoy di telan usia. Dan itulah mengapa si Shizuma ini mengajaknya bergabung karena ia merasa kalau mereka ini adalah dua orang yang sama, yakni nggak bisa koit begitu. Setelah Shizuma pergi, di dalam perjalanan pulangnya Manji tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa, di mana ternyata Shizuma ini telah mengoleskan pedangnya dengan sesuatu yang membuat cacing darah di tubuh Manji melemah. Karena panik melihat itu, Rin pun memutuskan dengan segera pergi mencari seorang tabib. Namun tiba-tiba Shizuma kembali muncul dan langsung menculik Rin. Shizuma kemudian membawa Rin ke sebuah gubuk, di mana di sana ia hendak menghabisinya. Namun sebelum itu terjadi, Manji tiba-tiba datang dalam keadaan ngeri, dan tanpa banyak basa-basi, kedua samurai abadi ini pun melakukan pertarungan kedua mereka.
Di tengah pertarungannya, si Suma terlihat menaburi sebuah cairan ke mata pedangnya, di mana cairan itu ternyata merupakan racun cacing darah yang ia temukan di salah satu wilayah bernama Tibet. Yang dengan racun ini, maka cacing darah di dalam tubuh mereka akan koit, begitu pula dengan inangnya. Si Suma lalu kembali menyerang Manji dengan pedang tersebut, tapi Manji berhasil merebut pedangnya dan langsung mengakhiri Suma tanpa perlawanan. Hal itu pun membuat Manji sedikit heran, karena kenapa si Suma ini memilih untuk tidak menghindar. Si Suma lalu mengatakan, "Aku sengaja tidak menghindar karena aku sudah lelah hidup abadi," dan si Suma pun akhirnya meninggoy di tangan Manji. Keesokan harinya, penduduk di pedesaan Edo menemukan 3 mayat yang diketahui merupakan anggota dari klan Itoryu, yang dicurigai juga merupakan korban dari si pembunuh 100 alias Manji. Sementara itu, Anotsu dikunjungi kembali oleh Lord Habaki yang memberitahu bahwa para dewan setuju dengan permintaan Anotsu. Setelah syarat disetujui, Anotsu memberitahu tangan kanannya yang bernama Abayama kalau dirinya akan pergi ke Gunung Takao guna menemui pemilik dojo pemerintah yang menyetujui pergantian nama klan menjadi Itoryu. Namun di saat itu juga, Anotsu mendapatkan sebuah laporan kalau 3 anggota terbaiknya telah terkapar di pedesaan. Mendengar itu, Anotsu pun menjadi was-was dan menyuruh semua anak buahnya agar tidak sendirian saat berpergian. Malam harinya, Anotsu pergi ke tempat hiburan malam di mana ia menemui seorang wanita bernama Maki dan menyuruh Maki untuk menghabisi orang yang telah menumbangkan beberapa anak buahnya. Di hari berikutnya, saat Manji dan Rin baru saja keluar dari warung, mereka bertemu dengan Maki yang sedang menyamar menjadi pemain kecapi. Di sini, Maki meminta Manji untuk pergi ke gang sepi, dan begitu sampai ke gang sepi tanpa banyak cincong, ia langsung mengeluarkan tongkat berbilah kemudian mengungkapkan kalau ia akan menghabisi Manji karena telah mengalahkan 13 anggota Itoryu dalam waktu sehari. Mendengar itu, tentu saja Manji terkejut karena ia baru menghabisi 2 orang anggota klan Itoryu. Tapi belum sempat ia menjelaskan, Maki tiba-tiba menyerang Manji dan terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan itu, Maki dengan kecepatannya tiba-tiba menghilang dari pandangan Manji. Namun ketika Manji mencari Maki sambil bersandar di pinggiran rumah, tiba-tiba ia mendapatkan tusukan oleh Maki melalui dinding. Dalam keadaan seperti ini, Maki terus menyerang Manji sampai membuatnya tak berdaya. Tapi saat Maki hendak mengakhiri Manji, di sini ia merasa sedih karena sebenarnya Maki ingin sekali berhenti hidup dalam dunia kelam, namun apalah daya, dirinya ini masih memiliki hutang budi kepada Anotsu. Beruntung saat itu juga Rin lalu datang dan mencoba menghalangi Maki. Karena melihat Rin yang penuh dengan penderitaan, Maki pun memilih untuk membiarkan Rin hidup dan meminta Manji untuk menjaganya. Setelah meninggalkan Manji, Maki kemudian melapor kepada Anotsu bahwa ia tidak dapat menghabisi Manji, dan sebagai bentuk penyesalannya, Maki pun meninggalkan seikat rambutnya sebagai penebusan dosa kepada Anotsu. Keesokan harinya saat Rin dan Manji pergi ke pasar, mereka tak sengaja melihat anggota klan Itoryu yang sedang berkeliling. Namun anggota itu tiba-tiba dihabisi oleh seorang samurai bernama Shira dari klan Mugairyu. Dari sini, Manji akhirnya mengetahui bahwa Shira lah yang selama ini telah membasmi para anggota klan Itoryu dan mengatasnamakan dirinya. Shira kemudian membawa Manji dan Rin ke hadapan 2 anggota klannya, di mana ketiganya menawarkan Rin dan Manji untuk bergabung dalam melawan klan Itoryu dengan alasan kalau klan Itoryu adalah ancaman bagi klan mereka. Tak lupa mereka juga memberitahu Manji kalau salah satu anggotanya berhasil menyusup ke dalam klan Itoryu, di mana menurut informasi Anotsu akan melakukan perjalanan ke Gunung Takao esok hari dan ia berencana menyerang Anotsu di tengah jalan. Singkat cerita, keesokan harinya Manji, Rin dan Shira mencegat pria asing yang berpakaian seperti Anotsu. Namun saat diserang ternyata itu bukanlah Anotsu, melainkan seorang wanita yang dijadikan umpan oleh Anotsu. Ketiganya lalu diserang oleh beberapa anggota klan Itoryu, namun anggota itu berhasil dikalahkan oleh Shira dan Manji dengan cukup mudah. Setelah berhasil mengalahkannya, Shira malah ingin melakukan tindakan kurang ajar dengan memperkaos wanita tadi. Sementara Rin yang tak tega melihat itu mencoba menghentikan Shira, namun Shira malah memberontak dan hendak menghabisi Rin. Tapi untungnya Manji datang dan langsung memotong tangan Shira Juding. Di malam harinya, Manji memarahi Rin karena terlalu sering melakukan gerakan tambahan seperti mencegat Shira tadi siang. Manji mengungkapkan kalau dirinya tidak ingin kehilangan Rin seperti kehilangan adiknya dahulu.
Di hari berikutnya saat Manji pergi ke pasar untuk membeli balok, ia tak sengaja bertemu dengan dua teman Shira yang bertanya tentang keberadaan temannya itu. Dan tanpa rasa takut, Manji menyampaikan kalau kemarin dirinya telah memberi pelajaran pada Shira karena ingin mengkoit Rin. Manji juga menyimpulkan bahwa mereka-mereka ini sebenarnya adalah klan bayaran milik pemerintah Shogun dan berencana menghancurkan klan itu Ryu untuk melakukan gencatan senjata serta membasmi mereka semua sebelum Rin membalas dendam. Ketika Manji kembali ke gubuknya, ia mendapati kalau Rin sudah tidak di sana dan menemukan sebuah surat yang berisi pernyataan Rin yang ingin membalaskan dendamnya kepada Anotsu tanpa bantuan dari Manji. Ia takut kalau Manji akan kembali jatuh ke dalam kesedihannya. Mengetahui itu, Manji pun pergi mengejar Rin sebelum dia bertemu dengan Anotsu. Sementara itu, di tempat lain, Anotsu akhirnya sampai di dojo samurai milik pemerintah. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Lord Ibane yang menerima persyaratan untuk bergabung dengan klan itu Ryu. Akan tetapi, saat Anotsu mempertanyakan kepastian akan hal itu, dengan anehnya Lord Ibane menyangkal persyaratan Anotsu dan malah mengusirnya dari dojo tersebut. Saat Anotsu keluar dari dojo, tiba-tiba ia dikelilingi oleh para samurai dojo. Dan dari sinilah Anotsu menyadari bahwa dia telah dibohongi dan dijebak oleh Lord Habaki. Anotsu pun terpaksa mengeluarkan keahliannya untuk melawan para samurai tersebut. Sedangkan Lord Ibane memilih untuk melakukan seppuku sebagai bentuk penyesalannya. Sementara itu di sisi lain di dalam perjamuan anggota klan itu Ryu, Lord Habaki sengaja meracuni para anggota klan itu Ryu dengan racun mematikan. Yang setelah itu Habaki melanjutkannya dengan membasmi mereka semua sehingga anggota klan itu Ryu hanya tersisa satu saja, yakni Anotsu. Saat Anotsu melarikan diri, ia berpapasan dengan Rin. Di sini Rin ingin bertarung, tetapi Anotsu menolak karena sedang berurusan dengan pemerintah. Di waktu yang sama, ratusan samurai pemerintah datang. Sementara itu, Manji yang masih mengejar Rin, dia dihadang oleh 3 samurai. Ketiganya menyerang Manji sampai membuat tangannya putus. Akan tetapi, Manji yang memiliki kekuatan abadi berhasil mengalahkan mereka dan menyambung kembali tangannya. Pelarian Anotsu dan Rin akhirnya terhenti oleh pasukan Lord Habaki yang jumlahnya ratusan. Habaki kemudian menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Anotsu, tetapi entah kenapa di sini yang pengecut. Ketika Rin hendak diserang, tiba-tiba si Manji Kun datang. Ia mendekati Rin dan bertanya siapa yang harus aku selesaikan. Rin pun menjawab, semua yang ingin menyakiti aku Manji. Ya, tanpa basa-basi Manji pun menyerang pasukan Habaki dengan membabi buta. Begitu pula dengan Anotsu yang juga tampak membrutal. Dalam pertarungan yang sangat brutal itu, Maki tiba-tiba datang membantu Anotsu, sedangkan Lord Habaki mengamati pertempuran mereka sambil asik memakan tape. Ketika pasukan Habaki hampir habis, Shira tiba-tiba muncul dan langsung menculik Rin. Melihat itu, Manji pun mengajarnya. Sedangkan Anotsu diincar oleh pasukan bersenjata api. Tapi beruntung, Maki melindungi Anotsu dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menumbangkan pasukan bersenjata sebelum akhirnya ia meninggoy. Melihat Maki yang telah gugur, di sini Anotsu tampak emosi lalu menghampiri Habaki yang menyebut kalau pemerintah Shogun tidak akan tunduk kepada siapapun. Dan tanpa basa-basi lagi, Anotsu dan Habaki kemudian bertarung. Sedangkan Manji bertemu dengan Shira yang telah menyandra Rin. Shira lalu meminta Manji untuk menjatuhkan semua senjatanya, yang membuat Manji teringat akan masa lalu adiknya yang dihabisi dahulu. Alhasil dengan cerdiknya, Manji kemudian menggunakan shuriken untuk membebaskan Rin. Dan setelah Rin terlepas dari ikatannya, Manji bertarung melawan Shira sampai akhirnya ia berhasil mengakhiri Shira dengan menjatuhkannya ke air terjun bebatuan. Sementara itu, tampak Anotsu juga akhirnya berhasil mengalahkan Habaki dengan tebasan mautnya. Setelah mengalahkan Lord Habaki, Anotsu bertemu dengan Manji dan Rin, di mana ia lalu berterima kasih atas bantuannya. Akan tetapi, Manji mengatakan bahwa Anotsu tidak akan pergi dari sana secara hidup-hidup. Dan ya, pertarungan terakhir pun terjadi di antara mereka.
Di tengah pertarungannya, cacing darah milik Manji mulai melemah karena banyak mendapatkan luka. Namun meski begitu, Manji akhirnya berhasil mengalahkan Anotsu. Dia lalu menyuruh Rin untuk menuntaskan balas dendamnya. Akan tetapi sayangnya, Rin tidak berani untuk melakukannya. Sampai akhirnya ketika Anotsu menusuk Manji, dengan spontan hal itu membuat Rin langsung marah